semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Walaupun masih masa pandemi kayak gini, saya harap kalian dalam keadaan baik-baik aja. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan karena coronanya masih ada. Dan saya harap kita bisa melewati masa pandemi ini. Halo guys, halo teman-teman, halo YouTubers, hello, welcome to my channel Bidan Sukma Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Sukmawati Sulfakar, SST MTRKEP. Di sini aku mau cerita tentang perjalanan panjang menjadi seorang bidan. Sebelumnya aku udah lulus D3 Kebidanan di Stikes Bina Bangsa Majene tahun 2015 dan udah lulus D4 Bidan Pendidik di Universitas Megareski Makassar tahun 2017. Dan alhamdulillah aku baru saja selesai menyelesaikan studi magister S2 Magister Terapan Kebidanan di Stikes Dharma Husada Bandung tahun 2020. Jadi aku masih merupakan angkatan corona wisuda, bisa lihat di channel YouTube Gambas DHB Wisuda Stikes Dharma Husada Bandung. Nah, buat yang tahu tentang kebidanan atau yang lagi sementara kuliah kebidanan itu nggak gampang ya. Aku cerita pas awal aku masuk dulu ya. Sebelumnya aku tuh bukan kebidanan. Sebelumnya aku pernah daftar di Unhas, pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua di UIN Farmasi. Alhamdulillah aku keterimanya di UIN Farmasi bebas tes masuk. Tapi nggak dibolehin sama orang tua. Aku lebih direkomendasikan ambil jurusan kuliah kebidanan. Jadi aku ambil dong apa kata orang tua aku pada waktu itu, bidan sangat dibutuhkan karena basicnya orang tua aku dari kesehatan, kakak aku juga orang tenaga kesehatan. Dari kecil aku juga udah terpapar namanya alat-alat kesehatan seperti stetoskop, alat-alat suntik. Jadi gedenya aja udah terpacu masuk kesehatan seperti itu. Karena aku tinggal di Wonomulyo waktu itu, aku ambil kuliah kebidanan di Stikes Bina Bangsa Majene, di mana satu-satunya Stikes yang paling favorit waktu itu sampai sekarang sih. Alhamdulillah aku keterima setelah melewati beberapa tes kesehatan, di mana misal kalau tes ini lulus, selanjutnya nggak lulus, ya udah kesananya nggak bakalan keterima seperti itu. Next, sebelum aku lanjut di D4 Bidan Pendidik, aku pernah kerja di puskesmas, kemudian pernah kerja di pustus sambil nungguin pendaftaran D4 Bidan Pendidik. Lanjut D4 Bidan Pendidik tahun 2016 lebih difokuskan ke terapannya. Terapannya ini 60% praktiknya dan 40% teorinya. Jadi memang praktiknya lebih banyak jika dibandingkan dengan kuliah S1 seperti itu. Nah, banyak hal sih yang kita lakukan di D4, ada micro teaching, ada life skill yang wajib dikuasai oleh seorang bidan, kemudian S2 kebidanan. Jadi perkuliahan di magister itu memang sangat jauh beda ya dengan D4 Bidan Pendidik. Di magister itu kita terpacu menjadi sosok yang menjadi 4 peran. Yang pertama itu researcher, yang kedua konselor, yang ketiga inovator, yang keempat manajer. Jadi keempat peran ini nantinya diharapkan tamat setelah selesai magister. Pendalaman analisanya lebih ditekankan kalau di magister. Jadi keempat peran ini tidak bisa dipisahkan. So far sih kuliah kebidanan sangat menyenangkan, banyak hal yang kita dapatkan dan ilmu yang kita dapatkan di magister kebidanan dibandingkan dengan D4. Nah, hal penting apa sih di kebidanan terkait dengan kesehatan perempuan mulai dari lahir sampai hamil, menopause. Jadi kalau mempelajari mengenai kebidanan itu intinya mempelajari satu siklus kehidupan wanita mulai dari proses kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, dari bayi, balita sampai dengan remaja sampai juga lansia dan tentunya lansia. Dan di sini juga mungkin lebih difokuskan kesehatan reproduksi. Nah, kita mungkin sebagai seorang wanita tentunya sangat ditekankan sekali untuk memperhatikan kesehatan reproduksinya, terutama tentang personal hygiene dari seorang wanita, karena zaman sekarang itu angka kejadian seperti kanker, baik kanker payudara, kanker serviks sangat tinggi. Ibaratnya itu untuk angka kematian di kalangan wanita. Jadi
personal hygiene untuk lebih memperhatikan kebersihan dirinya tentang kesehatan reproduksinya. Diharapkan wanita-wanita sekarang peduli, jangan sampai istilahnya tidak memperhatikan dirinya sendiri. Guys, itulah tadi perjalanan panjang menjadi seorang bidan. Segitu dulu video aku hari ini. Makasih yang udah nonton. Kalau kamu memang suka channel ini dan kamu mau mendukung saya, yuk dukung dengan kasih like, comment, subscribe, dan juga share supaya bisa terus-menerus konsisten memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan bisa jadi referensi kalian. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.